Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Safira dengan NIM 1806911. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah perilaku organisasi. Nah, pada dasarnya perilaku seseorang itu didasari oleh persepsi mengenai realitas yang ada pada kehidupannya. Persepsi sesungguhnya memerlukan proses pembelajaran dan juga pengalaman. Nah, persepsi itu sendiri dipelajari melalui interaksi dirinya dengan lingkungan sekitar. Persepsi itu juga timbul sejak kecil melalui interaksi dirinya dengan manusia lainnya. Nah, persepsi itu tidak hanya tergantung pada rangsangan dalam bentuk fisik, tetapi juga tergantung pada rangsangan yang ada di sekitarnya dan kondisi yang ada pada seseorang, pada diri seseorang. Nah, jadi persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam pemilihan, pengorganisasian, penginterpretasian, dan juga penafsiran setiap masukan-masukan informasi dan juga sensasi yang diterima melalui panca indera maupun perasaan dan juga penghayatan, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia maupun lingkungannya. Dan individu dalam organisasi apakah akan berpengaruh berbeda terhadap suatu organisasi itu? Nah, dengan adanya perbedaan kepribadian suatu individu dalam organisasi itu adalah suatu hal yang pasti. Dalam aktivitas sehari-hari organisasi, semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lainnya. Mengapa? Karena hal tersebut ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Karena individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan percaya diri, kebutuhan, pengharapan, dan pengalamannya. Dan sebaliknya, organisasi juga membawa pengaruhnya terhadap perilaku individu tersebut. Dengan adanya interaksi keduanya, maka pasti akan ada pengaruhnya terhadap suatu organisasi itu. Nah, hal tersebut itu disebut dengan perilaku individu dalam organisasi. Nah, dengan setiap perbedaan individu yang ada di dalam organisasi itu hendaknya diidentifikasi sebagai potensi organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku manusia, yaitu yang pertama pendekatan kognitif, yang kedua pendekatan reinforcement atau pendekatan penguatan, yang ketiga adalah pendekatan psikoanalitis. Nah, yang pertama adalah pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini menekankan pada pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental, yaitu berpikir dan juga menimbang. Nah, pada pendekatan kognitif ini, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungannya. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan juga pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Nah, yang kedua adalah pendekatan reinforcement. Pendekatan penekanan ini menekankan pada pemahaman perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan itu dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Dalam reinforcement ini, lingkungan yang berada dalam diri suatu individu itu akan mengundang suatu respons yang ditentukan oleh keturunan sejarah masa lalunya. Kemudian, yang ketiga adalah pendekatan psikoanalitis. Pendekatan psikoanalitis ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku individu.
Nah, lingkungan itu sangat dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu memuaskan keinginan individu tersebut. Kemudian dalam pendekatan psikoanalitis ini juga keinginan dan juga harapan itu dihasilkan melalui ide yang kemudian diproses dan dikerjakan oleh masing-masing individu tersebut. Nah, hasil perilaku dari keputusan tersebut yaitu tentang bagaimana memuaskan keinginan dan juga hambatan dari perilaku manusia. Jadi, multiple intelligences atau kecerdasan majemuk yaitu kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Jadi manusia itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan saja, tetapi juga sangat memungkinkan memiliki beberapa kemampuan atau keahlian dalam berbagai bidang. Nah, manusia itu memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang akan berkembang apabila distimulasi dengan tepat. Nah, jadi multiple intelligences ini memiliki pengaruh yang baik terhadap perilaku individu dalam organisasi. Mengapa? Karena pada dasarnya seseorang itu bekerja atau menjadi bagian suatu organisasi itu dipengaruhi oleh kecerdasannya, sehingga perlu memperhatikan karakteristik kecerdasan seseorang yang dimiliki setiap individu dalam organisasi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada, sehingga dalam mencapai kinerja dan juga tujuan organisasi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.